Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ya, ketemu lagi sama Mas Tulus kesempatan hari ini. kayak suara penyiar berita gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Ketemu sama Mas Tel lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 15 Juni 2022 ya. Masih dalam suasana sore yang, maaf teman-teman, aku tadi pagi sibuk nyiapin sarapan. Mas Wardi kan lagi kurang enak badan ya, jadi request masakannya itu aneh-aneh. Terus selesainya sudah lewat jam 12 lebih 15 menit. Tahu-tahu di masjid ada acara. Terus ini jam segini baru bisa syuting karena ada beberapa requestan dari teman-teman juga request lagu. Jadi Mas Tulus tadi bikin cover lagu dulu baru siaran reguler buat kalian ya. Ada kabar baik buat teman-teman sampai tanggal 24 nanti, tanggal 24 Juni. Sampai tanggal 24 Juni nanti Mas Tulus akan kasih request dan juga Mas Tulus akan masukkan 100% saweran dari kalian ke nasi box ya. Jadi teman-teman yang request lagu yang sudah sawer, berapapun sawerannya akan Mas Tulus masukkan 100% ke nasi box. Kalau sebelumnya kan hanya 50-50, 50 Mas Tulus, 50% ke nasi box. Nah ini sekarang mulai hari ini, karena ada beberapa tadi ada saweran ceritanya Rp200.000, ada saweran dari hamba Allah Rp200.000, request 2 lagu, tak nyanyikan sudah, besok aku tayangkan lagu, uangnya 100% 200.000-nya masuk ke nasi box. Jadi untuk nambahin nasi boxnya, kenapa Mas Tulus bikin kegiatan seperti itu supaya nasi boxnya cepat tercapai ya teman-teman, karena sedekah nasi box ini kayaknya masih agak medet. Kalau orang Betawi bilang medet itu masih agak sepi. Sebentar aku buka ya teman-teman, biar keterbukaan ya saudaraku, biar ndak ada nanti dibilang Mas Tulus apa-apa lah gitulah. Mulut-mulut orang tuh ya makin macam-macam saya kira. Tuh, sebentar tuh ya. Saldo untuk donasi nasi box kita sudah di 3.470 sekian, nggih. 3.470 sekian ya. Ini realnya sampai hari ini tanggal 15 Juni 2021 ya. 2022 mohon maaf. Dan ini hasil realnya. Kenapa Mas Tulus bikin program seperti ini? Siapa tahu ada yang tertarik, pengen nyawer, pengen minta lagu, biar lagunya dikasih terus sawerannya bisa Mas Tulus masukkan ke sedekah nasi box. Nah, sudah ada 2 lagu yang sudah Mas Tulus akan persiapkan besok. Ini berlaku sampai tanggal 24 ya teman-teman, karena 24 Juni itu pas banget sama kita akan bagi nasi box ya teman-teman ya. Terima kasih orang baik yang sudah nyawer, dan kebetulan saya akan langsung masukkan ke nasi box. Nah teman-temanku, saudara-saudaraku yang masih pengen membantu nasi box, gimana caranya Mas Tulus? Silahkan klik deskripsi sekarang juga. Kolom deskripsinya ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah jenengan semua. Yang membantu nasi box silahkan langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI. Nah kabar baik lagi buat kalian, kalau ternyata bukan ternyata, tapi kita akan gelar ataupun kita akan bagikan yang namanya jenang sumsumnya itu atau bubur sumsumnya nanti di hari
Jumat ya teman-teman. Hari Jumat kita akan bagikan bubur sumsum ke masyarakat sekitar, khususnya untuk anak-anak yang akan kita berikan. Walaupun nanti kita kasih ke orang tuanya, kalau bisa kami titipkan untuk anak-anaknya. Jadi sementara waktu sudah terkumpul 200. Kemarin Mas Tulus bilang 300 ya di video katanya ya. Kamu bilang di video 300 ya. Nombo ire aku ya. Jadi sementara waktu hari Jumat nanti sudah terkumpul sebanyak 200 paket jenang sumsum atau bubur sumsum. Nah, teman-teman yang masih pengen nambahin, masih ada waktu sampai di hari Jumat ya, saudaraku. Siapa tahu jenengan punya anak di bawah 15 tahun, pengen jadi doanya sebagai tolak bala buat anak kita supaya terhindar dari virus hepatitis misterius yang pernah Mas Tulus bahas sebelumnya. Jadi supaya siapa tahu punya keinginan, bisa langsung DM Mas Tulus aja. DM-nya kemana Mas Tulus? Ke kolom deskripsi, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, segala macamnya dari situ. Ada email juga ya. Buat yang masih pengen bantu silahkan. Siapa tahu mau digenepin. Kemarin dari Malaysia sudah 162, terus tambahan lagi dari hamba Allah bagi buat Al-Quran sama buat bubur sumsum. Jadi saya bagi 2. Al-Quran sekarang sudah di 12 pieces ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ijabah saya punya rumah yang kedap suara. Amin. Nah, jadi Al-Qurannya sudah kumpul 12 pieces atau 12 buah. Sementara waktu untuk 12 buah. Jadi Mas Tulus masih menunggu kuotanya sampai di angka 40 pieces baru Mas Tulus berangkatkan atau baru Mas Tulus pesan, atau bisa dikirim langsung ke alamatnya Mas Tulus. Ngaten guys saudaraku, terima kasih banyak saudara-saudaraku orang-orang baik tanpa terkecuali buat semuanya. Dan hari ini aku masih membuka pengiriman untuk minyak bidara ya. Minyak bidara tinggal stoknya 38 pieces lagi untuk minggu ini. Jadi sudah mulai tipis banget. Apalagi nanti di awal bulan Juli Mas Tulus banyak kerjaan keluar kota, jadi sepertinya akan sedikit tersendat pengirimannya. Jadi teman-teman yang mau pesan minyak bidara silahkan hubungi Mas Tulus di nomor 0857 sekian yang ada di kolom deskripsi. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Teman-teman yang sudah kirim caranya gampang. Mas Tulus, saya Mbak A, Mas C, saya mau pesan minyak bidaranya 3, kirim ke alamatnya bla bla bla, sebutkan nomor HP, alamat lengkapnya. Setelah Mas Tulus kirim, Mas Tulus akan update resi, kemudian Mas Tulus akan sampaikan biayanya segini Mbak, ongkos kirim dan juga harga barangnya. Alhamdulillah, ngapunten nggih sederek. Mas Tulus kan ngontraknya juga di tempat yang rame gitu ya. Dan ya seperti itulah. Pokoknya terima kasih banyak tanpa terkecuali buat semuanya. Sudah nyawer, sudah bagi nasi box, sudah sedekah untuk jenang bubur sumsumnya juga terima kasih banyak. Mas Tulus hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan disehatkan badannya, ditukar dengan dikabul segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Siapapun yang bersedekah melalui Mas Tulus dengan cara apapun jenengan bersedekah, untuk nasi box, untuk bubur sumsum, apapun hajatnya semoga Allah kabul. Amin ya Allah. Buat anaknya Mbak Sari yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga cepat sembuh Mbak Sari. Syafakila, buat adik gantengku, cintaku, manisku, sayangku, pokoknya cepat sembuh, balik ke sedia kala lagi. Amin ya Allah. Semangat ya buat kita semua ya. Untuk yang baru pertama kali gabung, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa langsung di subscribe, di tombol loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk yang sudah sering bolak-balik, Mas Tulus minta sedekahnya dengan pencet tombol like, kemudian di share. Dan satu lagi dengan minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Banyak banget ya sedekahnya ya, iya, donor dananya banyak banget. Banyak orang yang berkata-kata seperti itu, tapi la haula wala quwata illa billah, Allah akan buka semuanya. Dan ada satu gosip baru, karena Mas Tulus baru mengupload atau meng-up kalau Mas Tulus ternyata punya kendaraan atau punya mobil. Sebetulnya teman-teman subscriber terdekat semuanya sudah tahu, dan itu sudah beberapa bulan yang lalu, dan baru Mas Tulus follow up di media sosialnya Mas Tulus baru kemarin. Jadi teman-teman yang mau cari mau nyebarin fitnah soal ABCDEFG, aku cuma bilang begini. Kalian sudah kena prank ya. Jadi mobil itu sudah lama sebetulnya teman-teman, bukan baru. Jadi teman-teman yang mau nyerocos, mau ngomong apa ngene bisa karepmu ya. Allah Maha tahu ya. Jadi tujuanku dari mana uangnya jenengan pasti akan paham ketika jenengan bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sebetulnya ada beberapa kali saya menyampaikan, tapi mungkin jenengan tidak menyimak ya. Oke, ke topik pembahasan langsung. Sudah 8 menit cuap-cuap nggak jelas. Gue sing ras suka malah kok kan ngomong, kok kan glamret katanya gitu ya. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan, kita langsung ke topik pembahasan aja. Gak ada yang mau saya bahas lagi soalnya. Aku tiba-tiba dapat kabar bahwa beberapa teman-teman dekatku itu mengalami berbagai macam hal yang menurut aku tidak sewajarnya.
dalam beberapa hari yang lalu mendapatkan kabar dari teman-teman terdekatku bilang kalau kenapa ya gue emosinya nggak terkontrol, kenapa ya diri gue begini, kenapa ya kondisi gue begini, kenapa, dan itu bukan hanya satu atau dua orang, tetapi ada beberapa, termasuk orang yang dalam hati beberapa kali aku mimpikan tuh adalah seorang yang pernah ada di hatinya Mas Tulus. Asik. Hai, mantan ceritanya. Jadi aku beberapa kali memimpikan beliau yang menurut aku biasanya ketika aku bermimpi soal beliau dengan tanda-tanda itu biasanya tidak bagus, ya. Secara harfiahnya aku merasa ini ada perputaran apa ini ya. Jadi apakah memang ada sesuatu yang tidak baik atau ada apa? Kemudian anak Mbak Nisma yang ikut Mas Tulus, bayi bajangnya Mbak Nisma yang ikut Mas Tulus juga bilang nanti di hari Jumat itu akan ada yang berdarah-darah. Aku kaget. Aku kaget ya. Aku kaget tiba-tiba dia ngomong begitu. Terus Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman, amin. Nah, jadi setelah anak itu nyeplos juga dengan bahasa yang ada yang berdarah-darah, aku langsung Masya Allah, ada apa ini gitu loh. Dan beberapa temanku juga ngalamin hal yang sama. Gak usah orang lain, adikku Wardi itu dalam kondisi sakit juga, emosinya lagi gak stabil. Jadi ada beberapa orang yang kemarin itu sebetulnya ngalamin berbagai macam hal yang menurut saya atau bagi saya ini adalah sebuah sesuatu yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan porosnya. Nah, dalam hal ini aku pengen menyampaikan ke teman-teman semua, kita sharing bareng-bareng supaya kita bisa sama-sama saling belajar. Tak lihat Selasa ini Selasa Legi kalau tidak salah ya. Terus aku ngelihat ini ngelihat itu, aku kemudian cari tahu. Bahkan aku semalam, mungkin teman-teman yang WhatsApp ngerasa WhatsAppnya checklist Mas Tulus dari jam 10 malam itu sudah checklist WhatsAppnya. Kalau tidak salah jam 10 jam 11 ya Rek. Aku langsung ambil wudhu dan aku fokuskan diri buat mengcovery teman-temanku ini sampai jam 5 subuh. Mas Tulus ki urung turu Rek, belum tidur karena Mas Wardi kan lagi kurang sehat. Terus requestnya aneh-aneh, tiba-tiba aku mau berangkat kerja, pikiranku kemana-mana gitu loh. Dan ternyata setelah aku mencari tahu ada beberapa hal yang bisa aku sampaikan ke kalian. Dan mudah-mudahan ini salah satu hal yang bisa kalian jadikan sebagai media untuk lebih berhati-hati. Oke, soal anaknya Mbak Nisma yang menyampaikan kalau hari Jumat akan ada yang berdarah-darah. Ternyata yang dimaksud adalah, jadi Mbak Nisma itu insya Allah di akhir bulan, di Jumat akhir bulan tanggal 24 itu akan menghitankan sang anak atau anaknya yang laki-laki. Jadi yang dimaksud anaknya Mbak Nisma itu. Jadi yang ikut sama aku kan termasuk masih hitungannya masih saudara. Jadi dia tuh ngasih clue ternyata itu gitu lah. Aku kaget awalnya apakah berhubungan dengan ini, ternyata tidak ya. Jadi soal berkata-kata di hari Jumat akan banyak yang berdarah itu sebetulnya bukan yang dimaksud, adalah bukan yang seperti yang akan Mas Tulus ceritakan, tetapi memang ini adalah sebuah clue bahwa saudaranya akan dikhitan atau dibersihkan, intinya di situ ya. Jadi setelah aku cari tahu beberapa hal yang terjadi ini, kenapa kok jujur kalau saya sih nggak ngalamin ya, saya nggak ngerasain yang kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang di siklus ini ternyata berawal dari hari Selasa sampai di hari Jumat. Aku sempat kaget ketika aku memfokuskan diri. Memang betul ada banyak orang yang sedang dalam kondisi, dalam tanda kutip, mereka tuh sedang diganggu betul dengan kondisi psikisnya, diganggu dengan jinnya. Bahkan khodam-khodam yang di badan mereka tuh seperti kayak berontak sendiri, kayak ada beberapa hal yang tidak bisa mereka kontrol. Nah, mungkin teman-teman yang merasakan hal yang sama dari hari Selasa boleh sharing di kolom komentar, mungkin ngerasain hal yang sama juga. Tapi ini memang banyak teman-teman Mas Tulus yang juga ngalamin ini gitu loh. Sere, delok tak ketak gue. Nah, di sana ini malah menang. Jadi hal ini memang aku sempat komunikasikan dengan salah satu temannya Mas Tulus, dan temannya Mas Tulus jawab dengan lantang kalau ini ada siklus yang sedang tidak dalam posisinya. Jadi ada sebuah circle yang harusnya tuh membulat tapi mengkotak. Istilahnya seperti itu. Jadi ada circle, ada satu hal yang memang seharusnya itu berputar, tapi mereka berhenti dengan sudut pandang yang kotak-kotak. Jadi nggak, kalau bulat kan alon ya. Ini kotak, jadi tek 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 tek. Jadi tabrakan. Akan ada beberapa orang yang emosionalnya cukup tinggi di dalam dari hari Selasa sampai hari Jumat nanti. Nah, ini aku berharap ini salah satu. Aku juga kaget sih ada siklus model begini. Jadi
siklus-siklus ini akan dihadapi orang-orang yang mungkin terlalu fokus dalam mengejar sesuatu, terlalu optimis. Jadi aku pengen kasih clue sama kalian, mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati. Jadi tips yang pertama adalah dari hari Selasa sampai hari Jumat ini, teman-teman aku minta untuk lebih waspada atau lebih hati-hati mengendarai kendaraan, kemudian dalam kondisi emosional, mendingan di rumah. Ya, kalau emang badannya gerah dan badannya nggak enak, mendingan mandi terus istirahat. Jangan dipaksa untuk. Jadi intinya clue yang pertama yang pengen Mas Tulus sampaikan ke kalian adalah jangan paksakan diri kalian melakukan hal-hal yang di luar nalar atau di luar batas kemampuan kalian. Emosi jangan terlalu berlebihan. Jadi ketika emosi tahan, cari celah gimana caranya nggak emosi. Kemudian ketika mau memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu dari hari Selasa sampai hari Jumat, kalau sesuatunya tadi memiliki resiko yang cukup tinggi, menurut Mas Tulus sepertinya harus ditunda dulu. Harus ditahan terlebih dahulu, kita lanjutkan selepas hari Jumat. Aku sih sebetulnya gini, pada dasarnya aku tidak mempercayai ini sebetulnya ya, tapi karena banyaknya teman-temanku merasakan hal yang sama dengan siklus yang tiba-tiba tuh kayak bad mood. Jadi tanda-tandanya kalau kalian termasuk di antara orang-orang yang ada di lingkungan atau di lingkaran Jumat Selasa sampai Jumat ini, termasuk orang-orang yang di circle itu, kalian akan merasakan emosional yang tidak menentu. Gampang emosi, gampang bete, gampang jengkel. Jadi bawaan itu marah gitu loh. Emosinya cukup tinggi, meledak-ledak. Pengen melakukan sesuatu hal-hal baru yang sepertinya tuh ya bukan passionmu gitu loh. Jadi kayak kamu tuh keluar dari kadarmu, kamu keluar dari lingkaran tubuhmu, kamu keluar dari zona nyamanmu. Yes, itu mungkin sesuatu yang baru yang boleh saja dilakukan oleh manusia, tapi untuk ini dalam konteks yang sekarang Selasa sampai hari Jumat ini adalah ada sebuah putaran yang tidak sesuai dengan kondisinya. Jadi ini sangat mempengaruhi. Saya tidak menganggap ini dari rasi bintang kah, dari zodiak atau apa, tidak, tapi lebih jelasnya ini baru pertama kali juga saya rasakan. Ini baru pertama kali juga saya ngadapin hal seperti ini. Ada circle di mana tidak sesuai dengan posisinya. Ada jalan yang tidak sesuai dengan posisinya, dan ini sangat bisa mempengaruhi orang. Nah, kalau misalnya kalian ada di antara apa yang Mas Tulus sampaikan ini, yang pertama-tama memang tetap harus menahan diri sampai hari Jumat ya. Contohnya ketika kamu terlalu emosional, kamu harus tahan emosimu, kemudian memulai sesuatu yang dengan resiko yang tinggi, apapun itu, operasi, kemudian sesuatu yang tinggi, apabila tidak sangat-sangat mendesak masih bisa ditunda. Menurut saya mending ditunda sampai lepas di hari Jumat. Jadi tidak bisa dikatakan begini, bisa dikatakan ini hari-hari hari sial lah. Selasa sampai hari Jumat itu hari sial. Ada hari yang memang tidak diperbolehkan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang buruk. Yang baik itu adalah satu, beribadah, kemudian bersedekah di hari-hari itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Nah, hal ini tidak tergantung kepada agama apapun, tidak tergantung kepada siapapun. Saya pun awalnya juga masih meragukan, tapi setelah tadi pagi juga banyak teman-teman yang cerita yang curhat sama aku, kenapa sih Dut, kok gue kayak gini ya hari ini ya, gue lagi nggak men gitu ya. Teman-teman penyanyi bahkan ada yang cerita, aku tuh nggak men loh Dut, tapi sama anakku sama suamiku lagi emosi nggak jelas banget. Kenapa sih gitu? Karena mereka tuh ngerti kalau saya punya kemampuan seperti ini, jadi mereka berpikir kalau saya itu bisa dalam tanda kutip mengerti atau memahami apa yang mereka sampaikan. Nah, dalam hal ini sebetulnya saya juga tidak terlalu mempercayai ini, tapi setelah aku lihat ada memang beberapa putaran atau poros yang memang tidak pada posisinya, aku mulai mengerti. Setelah aku melakukan sesuatu sampai jam 5 pagi pun saya sudah mulai mengerti, oh ternyata ada beberapa hal yang mungkin saja mempengaruhi orang, mungkin saja mempengaruhi mood seseorang. Sebetulnya ini apa Mas Tulus? Ini sebetulnya apa? Ini adalah
energi alam, energi alami alam sebetulnya, energi bumi, energi alam yang kebetulan saja sebetulnya dia tuh hanya terkena kepada orang-orang tertentu sebetulnya. Tidak semua orang mengalami ini, tapi ini akan terjadi bagi mereka yang memang saat ini sedang dalam kondisi yang sangat tertekan, dalam kondisi apapun, mungkin mengejar target sesuatu, pekerjaannya lagi banyak, kemudian lagi dalam posisi yang tidak bagus, kondisinya sedang membutuhkan teman untuk berbagi dan sebagainya, dalam kondisi bermasalah, ini akan sangat mudah meluap-luap, akan sangat mudah tidak pada posisinya. Yang pertama tadi, kondisikan dirimu dengan emosimu, tunda sesuatu yang kalau bisa ditunda. Kemudian yang kedua adalah harus lebih fokus untuk memfokuskan diri kamu menyelesaikan sesuatu. Tetapi kalau memang dalam konteksnya kamu merasa di hati kamu tuh lagi nggak nyaman, mendingan mundur, mendingan tahan. Atau setidaknya jangan langsung dihajar, pertahankan dulu, tahan dulu apa yang ingin kalian sampaikan, tapi kalian tahan, kalian simpan untuk suatu ketika nanti. Jadi tidak harus kamu kerjakan sekarang, tapi ditunda sampai di hari Jumat. Ini khusus bagi orang-orang yang tidak dalam posisi tadi ya. Contoh-contoh orang yang mengalami sial dari Selasa sampai Jumat ini apa, Mas Tulus? Ya tadi yang seperti sudah Mas Tulus sebutkan, orang-orang yang sedang dalam kondisi tekanan batin, kondisi pekerjaan yang tidak bagus, kemudian punya target tertentu, dan orang-orang yang ambisius, orang-orang yang serakah juga bisa jadi, orang-orang yang terlalu mengejar sesuatu juga bisa jadi terkena ini. Jadi ini adalah siklus di mana kalian bisa ada di dalamnya. Mungkin tidak akan mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan, tapi saya yakin dan percaya ketika kalian merasakan hal yang seperti yang sudah Mas Tulus sebutkan tadi, ada beberapa tips yang sudah Mas Tulus berikan, semoga ini bisa menjadi bahan mawas diri buat kalian untuk lebih berhati-hati, untuk lebih bisa menahan diri, untuk lebih fokus lagi dalam menyikapi bahwa ini memang sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan ini harus kita tahan. Ini harus jadi circle kita. Ini harus jadi bahan kita untuk menahan itu. Teman-teman, ada yang ngamen lagi, Rek. Ada apa namanya? Ada tukang apa ke jenenge? Keroncong ya? Aduh, saya gimana ini? Tak closing saya ya. Oke, intinya hal yang Mas Tulus sampaikan hari ini adalah sesuatu yang bisa saja terjadi kepada siapapun, dan bisa jadi ini akan jadi sesuatu yang dalam arti membahayakan juga ketika terjadi sesuatu yang fatal. Jadi karena efeknya bisa sangat fatal, jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Saya tak closing dulu, jangan tak closing nanti dulu. Oke, teman-teman, sorry, ada yang ngamen musik angklung, jadi Mas Tulus bingung mau ngomong apa, tiba-tiba blank begitu. Alhamdulillah, ya Allah. Mungkin ini pertanda kalau Mas Tulus harus cepat-cepat punya rumah sendiri ya. Amin, amin, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya Allah. Nah, jadi beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan di video ini, saya tidak berharap kalian untuk mempercayai ini juga. Saya juga tidak berharap kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Tapi saya hanya bisa berharap mudah-mudahan video ini bisa jadi bahan wacana buat kalian untuk lebih waspada, lebih hati-hati lagi. Karena yang Mas Tulus lihat, ketika kalian bisa terlepas dari apa yang Mas Tulus sampaikan dan tidak bisa mengontrol apa yang harus kalian kontrol, ini bisa jadi akan akan fatal ujungnya. Karena aku melihat beberapa temanku, Jamie yang suka aku wawancara, temanku gendut yang suka main game Pokemon Go bareng sama aku, itu adalah salah satu orang yang juga bercerita. Dan tadi malam aku nggak pernah kasih dia saran buat ini itu sampai tadi malam aku bilang, Dut, mendingan lu pulang mandi dan lu jangan kemana-mana. Dia WA lagi, gue pengennya jalan, Dut, gue pengennya langsung pergi dan segala macam. Kata gue, jangan, Dut, mending lu di rumah aja, jangan muni mener. Jangan kemana-mana. Dan ini beberapa hal yang memang harus kita waspadai. Aku berharap apa yang gue sampaikan hari ini bukan jadi bahan kalian tuh tidak mempercayai apa yang gue sampaikan. Masya Allah. Betul-betul minta maaf ya saudaraku, bukan aku yang bukan mereka, bukan gangguan kok. Mereka juga cari rezeki mereka dengan cara mereka, dan mereka juga bermasyarakat seperti halnya ya malu Mas Tulus tinggalnya kan memang di tempat yang ramai gitu ya. Jadi sekali lagi minta maaf. Oke, intinya di video ini Mas Tulus hanya mengingatkan sama kalian bahwa mempercayai hari sial dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang baik juga, tetapi memang ada siklus di mana yang Mas Tulus lihat
saya pun tidak meyakini, tapi saya melihat hari Selasa sampai hari Jumat memang bukan sesuatu yang bagus untuk kalian yang terlalu emosional, terlalu ambisius. Kalau ada target, ya wes slowly saja. Jadi saat yo wae mulai dino Senin sampai Jumat. Kalau memang Selasa sampai Jumat, kalau memang belum dikasih ya sabar pelan-pelan. Kalau memang Allah cukupkan ya amin. Kalau tidak jangan terlalu dipaksa. Jadi slowly dulu. Setelah lewat hari Jumat kamu mau tembak lagi seperti apa yang kamu mau tembakan dengan energi terkuatmu. Ibarat kata orang nembak itu kekuatan kamu yang tadinya 100 jangan 100 banget, tahan dulu pelan-pelan. Jadi resiko gagal cukup besar, kemudian resiko mengalami sesuatu yang fatal juga cukup besar. Jadi teman-teman, aku berharap apa yang aku sampaikan ini bisa kalian mengerti, tidak kalian jadikan sebagai ramalan juga, tapi sebagai bahan untuk lebih mendekatkan diri kamu kepada Tuhan lagi, untuk lebih fokus, lebih hati-hati, kurang emosional, jangan ambisius dulu, jangan serakah dulu, sakmadio, secara pelan-pelan saja. Intinya di situ. Mudah-mudahan ini jadi rem buat kalian dan menjadi bahan terbaik untuk menahan diri kalian melakukan sesuatu. Harapannya Mas Tulus sih hanya itu. Terkesan di lain waktu kalian menganggap ini sebagai apa, ya monggo kerso, saya hak kalian masing-masing. Saya pun tidak memaksa untuk dipercayai kok, toh ada video disclaimer di depan yang sudah menjelaskan kalau kalian tidak diperbolehkan juga mempercayai saya 100%. Intinya di situ. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita bahwa memang oke, hari sial itu mungkin tidak ada, semua hari baik di mata Allah, amin. Dan nah, siklus ini bisa dipengaruhi bukan karena hari sialnya, tapi karena manusianya sendiri, karena ada jalur-jalur tertentu yang bisa saja mempengaruhi mereka. Saya harap kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi aku bingung juga mau terbuka, ada kode etik yang nggak bisa aku buka, mau tidak terbuka, tapi mungkin kalian akan susah memahami. Tapi saya harap mudah-mudahan kalian yang menyimak ini bisa mengerti bahwa intinya memang mintalah kepada Allah apapun, mintalah kepada Tuhan kalian masing-masing apapun yang kalian minta. Mungkin Tuhan tidak mencukupkan apa yang kita minta, tapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Intinya jadi berkat buat sesama, kemudian bermanfaat buat orang lain. Apapun kondisinya, jangan lupa untuk bersedekah. Banyak uang, sedikit uang, lagi susah, lagi senang, jangan lupa untuk sedekah. Intinya di situ ya. Perbaiki siklus tadi dengan cara bersedekah, kemudian perbaiki siklus tadi dengan apa? Dengan berbuat baik kepada sesama, dan jangan jahat, jangan julid mulutnya. Intinya di situ ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Mas doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi tidak baik keuangannya semoga dilancarkan, dimudahkan, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah barokah, amin. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Yang dagang, yang usaha, yang punya niat, yang punya hajat, semoga Allah lariskan, semoga Allah mudahkan, semoga Allah kabul hajatnya, amin. Semoga Allah jadikan saya dan juga jaringan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate, amin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Videonya mungkin tayangnya malam ya, karena ini sepertinya agak sedikit memakan waktu. Jadi apalagi putus-putus kan tadi videonya, jadi mungkin akan tayang malam. Mudah-mudahan besok ketemu lagi sama Mas T. Di kesempatan berikutnya Mas T akan ketemu sama kalian lagi, ngobrol sama kalian lagi. Banyak yang minta untuk menceritakan Mas Tulus. Sebetulnya enak tidaknya jadi Mas Tulus itu gimana sih? Sensitif itu enak gak sih? Saya pengen menceritakan itu, tapi di lain waktu atau di satu kondisi mungkin Mas Tulus akan ceritakan seperti Cermal. Jadi lebih enak, lebih netral menceritakannya gitu ya. Terima kasih banyak orang baik, sehat selalu buat kita dalam lindungan Allah, amin. Sehat selalu, berkah barokah, dijauhkan dari bala, amin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.